Bismillahirrahmanirrahim. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhal asatidzah wal ustadzah wal qaridah. Ubayyikum tahiyatan wa salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Nadik Ismadani. Nama saya Nana Mujaida Al-Dawjia. We are from Saya integrasi kami yang bersamakan pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi sabun antibakteri. Do you guys know what is integration? Integration is a program carried out by observing a phenomenon somewhere and providing solutions to various problems in that place. Jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai angka 68,77 ton. Dengan komposisi sampah dominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa makanan yang mencapai 41,27%. Nah, sampah sisa makanan ini termasuk juga di dalamnya limbah buah. Baiklah semua, pada tahu nggak sih buah apa yang paling banyak diproduksi di Indonesia? Nah, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, buah yang paling banyak diproduksi di Indonesia adalah pisang. Maka dapat disimpulkan limbah yang paling banyak dihasilkan juga adalah limbah kulit pisang. Dan inilah yang menjadi landasan mengapa kami mengambil limbah kulit pisang sebagai tema proyek integrasi kami. Nah, Bainers, menurut sensus tahun 2021, produksi buah pisang di Tasikmalaya semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu mencapai 300 ton per tahunnya. Dengan meningkatnya produksi buah pisang, maka limbah kulit pisang yang dihasilkan dapat mencapai 40% dari total buah pisang segar. Sehingga dilihat dari produksinya, jumlah limbah kulit pisang dapat mencapai 120 ton per tahunnya menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016. Guys, ini baru di Tasikmalaya aja loh. Bagaimana dengan kota-kota besar lainnya? Adapun tujuan kami dalam proyek integrasi ini yaitu untuk memberi berkelanjutan terhadap pengelolaan limbah organik, sekaligus menciptakan suatu produk yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat. By the way guys, sebenarnya limbah kulit pisang ternyata memiliki potensi untuk diubah menjadi suatu produk bernilai tinggi. Contohnya seperti produk kami ini nih, Barai Dasar.
Tujuan dari proyek integrasi kami ini tidak dapat mencapai hasil yang maksimal apabila hanya dilakukan oleh beberapa individu saja. Maka dari itu, kami di sini mengajak teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi dalam membantu supaya proyek integrasi kami ini menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Supaya jumlah persentase limbah organik atau secara khususnya limbah kulit pisang di Indonesia ini di waktu yang akan mendatang, walaupun tidak menurun, setidaknya tidak meningkat. Bainas, harapan kami dengan adanya proyek integrasi ini dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang potensi limbah kulit pisang dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mengelola limbah tersebut secara positif agar masyarakat dapat mendukung praktik daur ulang serta mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Do the best for ourselves and do the best for our earth. Selanjutnya, marilah kita mulai membahas mengenai kulit pisang. Teman-teman semua di sini pastinya sudah pada tahu kan ada berapa macam warna pada kulit pisang? Sudah pada tahu belum? Nih, sebagaimana yang kita ketahui, kulit pisang ini ada dua macam warna. Yang pertama berwarna hijau lumut dan yang kedua berwarna kuning langsat. Menurut Journal of Food Science 2017, kulit pisang yang sudah mencapai tingkat kematangan yang maksimal ini mengandung senyawa antioksidan yang lebih banyak, yang dimana senyawa antioksidan ini dapat menjaga kesehatan kulit tubuh kita. Nah, kalau membahas mengenai jenis pisang apa yang paling bagus serta ramai digunakan sebagai ekstrak dalam pembuatan sabun, maka jawabannya adalah kulit pisang Ambon dan kulit pisang kepok. Keduanya memiliki manfaat yang tidak jauh berbeda. Sebagaimana informasi yang telah kami dapatkan, manfaatnya yaitu dapat membantu melawan radikal bebas, melindungi sel-sel kulit dari kerusakan, serta memberikan kelembutan dan hidrasi pada kulit. Menurut Journal of Food Quality and Safety tahun 2017. Teman-teman, dari tadi kita sudah membahas mengenai kulit pisang dan pisangnya. Sekarang waktunya kita beralih ke pembahasan sabun. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak yang dihasilkan menurut reaksi asam lemak. Sabun memiliki sifat basah terhadap larutan air dengan rentang pH 9,99 sampai 10,47. By the way guys, pada pembuatan sabun kami masih menggunakan beberapa bahan kimia seperti NaOH dan Aquades, yang tentunya bahan-bahan kimia ini tidak berbahaya untuk kulit. Kemudian, pada proses pembuatan sabun, kami mencampurkan NaOH ke Aquades, tujuannya untuk mengurangi resiko kontak langsung dengan NaOH yang murni. Juga untuk memastikan distribusi yang merata dan pengenceran yang tepat dari NaOH tersebut, menurut Sally Matthew dan Zanella Bigold. Nah, pada proyek integrasi ini juga kami mendapatkan beberapa kolerasi dengan berbagai mata pelajaran. Pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Siswa dapat belajar untuk berdiskusi, menyusun suatu karya tulis, menyusun karya ilmiah, serta dapat mempresentasikan hasil secara ilmiah. Nah, pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa dapat mempertimbangkan bagaimana suatu perbuatan ini dapat menyebabkan suatu dampak dan perubahan, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif, dan baik itu perubahan sosial maupun perubahan budaya. Pelajaran berikutnya adalah ilmu pengetahuan alam. Pada pelajaran ini, siswa dapat mempelajari proses pembuatan sabun, menerapkan metode ilmiah, serta mengolah limbah kulit pisang menjadi lebih bermanfaat. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Siswa dapat menemukan beberapa kosakata baru berupa Organik, adui, organik, observation, murokoba, observasi, interview, mukobala, wawancara, rubbish, kumamatun, sampah, castor oil, zaitun hurwa, minyak jarak. Kemudian, pada pelajaran berikutnya adalah matematika. Pada pelajaran matematika, siswa dapat menerapkan konsep persentase, volume dan kapasitas, serta mengukur bahan dalam proses pembuatan sabun. Pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam bermusyawarah. Tentunya dalam proyek integrasi ini, siswa mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bermusyawarah satu sama lain. Yang ini sesuai dengan penetapan Pancasila Sila keempat.
Kemudian pada pelajaran akidah, siswa dapat meningkatkan rasa penghargaan terhadap ciptaan Allah, rasa tanggung jawab serta rasa berusaha dan berkarya sesuai dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pelajaran fikih, di sini kami diajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan diri sendiri, karena ini sangatlah dianjurkan pada materi fikih, yaitu untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Pada pelajaran sirah, siswa dapat mengetahui tokoh Islam yang pertama kali menciptakan sabun. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, alimun kimiyaiyun islamiyun min Iran, ibtakara sabun. Dan pelajaran yang terakhir yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalil Al-Qurannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian dari hadisnya yaitu At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya kami akan menayangkan estimasi dana yang kami gunakan saat kami melakukan kegiatan integrasi. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. Maka total keseluruhannya yaitu Rp1.679.000. Dari modal ini, kami dapat memproduksi sebanyak 42 kemasan, yang satu kemasan berisi 2 batang sabun dengan berat bersih kurang lebih 65 gram, dengan harga Rp18.000. Kemudian, dari produksi awal, kami belum mendapatkan laba karena pada produksi sabun yang secara awal ini, kami belum mendapatkan dana. Tetapi, ketika kami memproduksi secara berkelanjutan, mungkin kami akan mendapatkan dana karena kami tidak perlu membeli alat-alatnya kembali, yang kami perlukan hanya membeli bahan-bahannya saja. Sehingga, modal yang kami keluarkan sebesar Rp725.000 saja. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Dari masalah-masalah yang ada, tentu saja kita juga menemukan sebuah solusi. Dan dari banyaknya solusi untuk menanggulangi masalah limbah ini, kami mengambil salah satunya yaitu membuat sabun antibakteri dengan ekstrak kulit pisang. Kenapa sih kami memilih sabun antibakteri sebagai solusinya? Karena sabun ini adalah kebutuhan manusia sehari-harinya. Tentu saja teman-teman semua di sini kalau mandi pakai sabun kan? Nah, dari situ dapat terbukti bahwasanya sabun ini memanglah kebutuhan sehari-hari yang sering sekali dipakai oleh kita. Dari situ dapat diperkirakan sabun ini akan terus-menerus diproduksi. Nah, dengan begitu kulit pisang juga akan ikut terus-menerus didaur ulang. Bayers, tahu nggak sih apa sih kelebihan Banain the Soap? Sabun ini terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa alkohol, tanpa deterjen, tanpa pengawet, dan juga tanpa bahan kimia berlebih. Sabun alami dapat memberikan kecantikan alami pada kulit. Tunggu apa lagi? Ayo beralih ke Banain the Soap. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita yang sangat panjang ini, kami juga ternyata ada resep pembuatan sabun. Nah, sekarang waktunya kita menonton video cara pembuatan sabunnya ya. Silahkan disimak. Ini kita akan membuat sabun Banain the Soap.
Alat-alatnya yaitu hand mixer, baskom stainless, gelas takaran, cetakan sabun, sarung tangan karet, sendok, spatula, dan timbangan digital. Bahan-bahan yang pertama yaitu minyak zaitun untuk melembabkan kulit, minyak jarak untuk melembabkan kulit, NaOH untuk pemadat sabun, Aquades sebagai pelarut NaOH, susu UHT untuk melembabkan kulit, VCO untuk melembabkan kulit, madu untuk melembabkan kulit, serbuk kulit pisang sebagai ekstrak pada pembuatan sabun kami. Dan yang terakhir adalah essential oil untuk memberikan aroma pada sabun. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita menimbang minyak, NaOH, Aquades, dan susu sesuai jumlah takarannya. Dan ini adalah takarannya guys. Lanjut. Kita masukkan minyak dan susu yang sudah dicampurkan ke dalam baskom. Lalu kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita tuangkan NaOH yang sudah disatukan dengan Aquades ke dalam baskom. Oh iya guys, NaOH yang dituangkan ke Aquades ya, jangan sampai terbalik. Ketika NaOH disatukan dengan Aquades akan menghasilkan reaksi panas. Tunggu hingga panasnya menurun, baru bisa dituangkan ke adonan minyak guys. Di sini adonan sabunnya kita aduk hingga merata. Lalu di sini kita masukkan madu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita tuangkan VCO sebanyak 20 tetes atau 2 gram. Teteskan essential oil ke dalam sabun secukupnya hingga adonan menjadi harum. Setelah itu, kita aduk adonan sabun hingga mengental. Ketika adonan sudah mengental dan meninggalkan jejak, maka adonan sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan. Sekarang waktunya kita masukkan adonan ke dalam cetakan, lalu diamkan selama 24 jam. Nah, ini dia guys, sabun yang udah kita diamkan selama 24 jam. Kita taruh di tempat yang aman ya. Lalu kita diamkan selama 3 minggu dan sabun siap digunakan. Kami perwakilan presentasi integrasi kelas 9E. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil integrasi mengenai Eco Biofiltration System for Air Quality. Sebelumnya, kalian ada yang tahu gak nih apa itu Eco Biofiltration System for Air Quality? Ada yang tahu gak? Jadi, Eco Biofiltration System for Air Quality adalah pengolahan udara kotor dengan memanfaatkan mikroorganisme menjadi udara bersih yang dapat digunakan kembali. The contents of our integration are: first, background; second, objective; third, benefit; and last, observation. Yang pertama, latar belakang. Dengan alasan kualitas udara yang buruk menjadi masalah bagi kesehatan. Selain itu juga dapat memotivasi dalam pembuatan Eco Biofiltration System for Air Quality yang membantu mendeteksi indeks standar pencemaran udara. Pembuatan alat ini juga berhubungan dengan penelitian teknologi untuk sistem filtrasi yang lebih baik. Tujuan Eco Biofiltration System for Air Quality diantaranya adalah: yang pertama, mendeteksi udara dari partikel berbahaya; yang kedua, mengurangi risiko penyakit pernapasan; yang ketiga, menyediakan udara segar di dalam ruangan; dan yang terakhir, meningkatkan kualitas udara. Sedangkan manfaat dari Eco Biofiltration System for Air Quality adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas udara; yang kedua, menghilangkan bau tidak sedap; yang ketiga, mengurangi risiko infeksi pada saluran pernapasan; dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan konsentrasi. Ketika kami melakukan observasi, kami menemukan permasalahan, solusi, dan koneksi antar mata pelajaran. Berikut beberapa masalah yang kami temukan. Yang pertama, kebiasaan merokok yang kurang terkendali. Yang kedua, terdapat banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, kurangnya penghijauan pada lingkungan. Yang keempat, penguapan dari bahan kimia. Dan yang kelima, banyaknya pembakaran sampah.
Kemudian kami akan menampilkan dokumentasi wawancara yang kami lakukan. Bagaimana udara yang selama ini Anda rasakan? Kalau sekarang tuh makin hari emang kualitasnya makin kurang baik sih, karena mungkin populasi manusia meningkat dan kendaraan pun sama. Terus faktor lain seperti pepohonan, apalagi di kota-kota kan semakin hari makin kurang. Jadi jelas udaranya itu makin hari makin kurang sehat. Kurang baik udaranya, polusinya kurang baik karena iklimnya juga mungkin itu ulah manusia juga. Apakah Anda kesulitan menghirup udara di sekitar Anda? Ya, kalau secara jujur untuk sekarang agak-agak susah gitu. Kalau kita mau cari udara segar itu harus pergi ke kampung-kampung yang emang di situ udaranya masih steril dan sejuk. Kalau di udara segar, kalau misalkan di rumah saya mungkin masih ada sawah, ya kemungkinan enggak lah, masih segar. Apakah di sekitar Anda terdapat pabrik yang mengganggu pernapasan? Kebetulan ya banyak kan sekarang, khususnya di kota Tasik sekarang kan menjamur pabrik-pabrik yang secara tidak langsung menghasilkan asap-asap yang berpengaruh pada udara di lingkungan kota Tasik pada khususnya. Oh, tidak ada. Seberapa sering Anda merasa terganggu oleh polusi yang ada di sekitar Anda? Ya 50-50 lah, Neng. Jadi sering dirasakannya itu ketika kita berkendaraan di jalur padat. Itu kerasa banget tuh udara yang kita hirup itu bermasalah lah istilahnya. Kalau di dalam rumah itu tidak mengganggu, cuman kalau di pasar memang suka becek, suka mengganggu, ada yang bau sampah gitulah. Tapi kalau di lingkungan saya, alhamdulillah saya juga mungkin di lingkungan sebagai ketua pengurus RT, alhamdulillah karena udaranya masih segar, sawahnya juga masih ada. Gimana itu? Sejak kapan suhu udara di sekitar Anda berubah? Dirasakan itu 5 tahun terakhir, jelas itu udara kita terasanya itu panas gitu, panas. Jadi keringatnya itu keringat panas, bukan keringat sejuk seperti 5 tahun ke belakang. Oh, mungkin udara yang berubah itu mungkin ada 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Seberapa bahaya polusi udara bagi kesehatan manusia? Menurut saya jelas, karena bahaya sekali ketika udaranya udah nggak sehat. Karena kan kita hari-hari membutuhkan udara, bernafas. Kalau emang yang kita hirupnya udah nggak sehat, jelas mempengaruhi kesehatan kita khususnya manusia. Kalau udara itu kalau nggak sehat bisa menyebabkan pencernaan, itu kan banyak yang sakit. Insya Allah lah di lingkungan saya karena dekat dengan masih ada sawah, memang nggak seberapa untuk membahayakan warga saya sendiri. Makasih. Ekobiofiltrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihan ekobiofiltrasi adalah penyaring yang digunakan pada ekobiofiltrasi terbuat dari bahan ramah lingkungan, yaitu cangkang telur dan serabut kelapa. Ekobiofiltrasi juga menggunakan daya yang kecil jika dibandingkan dengan AC. Alat ini juga memiliki harga yang lebih terjangkau atau lebih murah dari AC. Dan beberapa kekurangan ekobiofiltrasi adalah ekobiofiltrasi memiliki desain dan bentuk yang monoton. Ekobiofiltrasi juga hanya bisa digunakan untuk memfilter udara kotor. Selain itu, alat ini juga sebenarnya hanya dibuat untuk alat peraga pembelajaran.
Saat ini, ekobiofiltrasi masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih belum bisa memenuhi kebutuhan untuk menetralisir udara dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kami juga mengestimasikan hasil dana yang kira-kira dibutuhkan untuk proyek kami kali ini. Berikut adalah estimasi dana untuk proyek kami kali ini. Dengan total estimasi dana sebesar Rp1.671.980. Berikut proses pembuatan yang kami lakukan. الحياة إذا ذكرت محمدا يا فوز من صلى عليه وآثر فجماله كالبدر يوم تمامه قد فاق وصفا كل أصناف نجم تلألأ في الظلام وكوكب يهدي الحياة التائهين ومن سرى بحر طمى غيث هما نور سما والسعد بان بوسمه فتظاهرا جادت يداه بالندى وتوكفت كالغيث جاء وكالبعاق مبكرا والله زينه بأبهى حلة فجماله أغنى الجميع الحياة إذا ذكرت محمدا يا فوز من صلى عليه وآثر فجماله كالبدر يوم تمامه قد فاق وصفا كل أصناف الورى نجم تلألأ في الظلام وكوكب يهدي الحياة التائهين ومن سرى بحر طمى غيث. Teman-teman, hari ini kami telah menjelajahi konsep yang menarik dan bermanfaat mengenai eco-biofiltration system for air quality. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa eco-biofiltrasi adalah suatu metode yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat besar bagi lingkungan. That's all from us. Thank you for your attention and enthusiasm for learning. Hopefully, it will give you lots of beneficial. Sorry if we have mistakes. Happy journey of knowledge full of inspiration. See you in the next wonderful meeting. Obrigado. Syukran. Multemes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santriwati kelas 9F SMP Hidayatiyah Sunnah alhamdulillah dapat menyelesaikan laporan proyek integrasi pada proyek yang telah kami tentukan. Good morning everyone. Here we will present the product we have made together regarding bioplastic. Sebelumnya tahu nggak teman-teman apa itu integrasi? Integrasi adalah suatu program yang dikembangkan oleh Santriwati berupa penelitian dengan cara observasi langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi bahan penelitian dengan cara
memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada di tempat tersebut, serta mengkoneksikan dengan semua mata pelajaran. Sesuai dengan agenda yang tertera pada layar, kita akan melewati beberapa rangkaian acara. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Yang kedua, hasil pengamatan yang berisi masalah dan koneksi dengan mata pelajaran. Yang ketiga, solusi permasalahan yang berisi solusi-solusi dari masalah. Proses uji coba, proses pembuatan, dan biaya produksi. Dan yang terakhir, ada penutup yang berisi kesimpulan. Sebelum kita masuk ke bab 1, teman-teman ada yang pernah tahu kan nih apa itu bioplastik? Bioplastik adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi, baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca. Sekarang kami akan mulai dengan bab 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Kehidupan zaman sekarang pasti selalu berhubungan dengan plastik. Setuju atau setuju? Berdasarkan angket yang telah kami bagikan kepada 40 orang warga sekitar, kami mendapatkan 100% orang-orang yang setuju dengan penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Mulai dari kebutuhan primer manusia, seperti bahan alat makan atau mungkin pengemasan makanan, sehingga pada kebutuhan tersier, seperti aksesoris. Bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan plastik adalah polimer sintetis, yang sulit terurai secara alamiah. Sehingga sampah plastik akan terus menumpuk di tempat pembuangan akhir dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Contoh dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh menumpuknya sampah plastik di antara lainnya adalah banjir. Banjir ini terjadi di Jalan Hadis Mustafa, Kota Tasikmalaya. Bahkan menyebabkan Indonesia memiliki gunung sampah yang sangat besar loh. Kalian tahu nggak gunung sampah yang kita maksud ada di daerah mana? Gunung sampah yang kita maksud berada di Kecamatan Bantar Gebang yang ada di Kota Bekasi. Bahkan tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau biasa disebut dengan TPST Bantar Gebang telah mencapai tinggi 50 meter. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup, kapasitas total timbunan di TPA Bantar Gebang telah mencapai 7.708 ton mol per harinya. Banyak banget ya ternyata. Adapun jika sampah plastik dibakar, maka akan menghasilkan zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dampak negatif dari pemakaian plastik sintetis ini telah mendorong para peneliti untuk membuat plastik yang mudah terurai atau biasa disebut dengan bioplastik. Tahu nggak sih teman-teman? Sebenarnya bioplastik sudah mulai ada dan dikomersialisasikan sejak abad ke-19. Tepatnya pada tahun 1869. Ada seorang penemu dari Amerika bernama John Wesley Hyatt Jr. Ia berhasil mensintetis suatu selulosa yang kemudian diberi nama seluloid atau green plastic. Itu dia latar belakang dari proyek pembuatan bioplastik. Adapun tujuan dari integrasi kami adalah 1. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan plastik konvensional. Yang kedua, menumbuhkan karakter kritis pada siswi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar siswi. Yang keempat, mengintegrasikan semua mata pelajaran untuk menyelesaikan masalah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bab 2, hasil pengamatan yang berisi masalah dan koneksi dengan mata pelajaran. Pertama-tama, kita masuk ke masalah yang dihadapi. Permasalahan mengenai sosial dan budaya. Permasalahan mengenai sosial dan budaya, yang pertama, banyaknya sampah yang berserakan. Menurut hasil observasi kami, sampah yang ada di Pasar Cikurubuh membuat aktivitas warga sekitar terganggu, tercemar udara, sehingga udara yang dihirup menjadi tidak segar, serta aroma tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah tersebut. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Ibu Remi Nursarini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil kajian dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 yang lalu, bahwa dalam satu hari itu satu orang di Kota Tasikmalaya itu menghasilkan 0,44 kg sampah. Jika dikalikan dengan penduduk Kota Tasikmalaya nih, saya pakai data tahun 2023 ya, sebanyak 734.000 jiwa, maka dalam sehari Kota Tasikmalaya itu menghasilkan 323 ton sampah. Dan yang baru bisa dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup itu yang bisa diangkut itu sekitar 210 tonan. Sekarang kita bahas yang berkaitan dengan mata pelajaran yuk. Berikut adalah koneksi dengan mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran syar'i yang berkaitan dengan bioplastik adalah fikih, akidah,
akidah, tafsir, hadis, bahasa Arab. Lalu untuk mata pelajaran umum yang berkaitan dengan bioplastik yaitu IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dalam pelajaran akidah, kita mempelajari tentang pentingnya menyempurnakan iman dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kita di muka bumi ini diberi amanah sebagai khalifah, yaitu yang menjaga dan mengolah apa yang telah Allah ciptakan. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan dengan pelajaran tafsir. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman, ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Berikut adalah pelajaran hadis yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Hadis Arba'in ke-23, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bersuci atau kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Itu dia koneksi mata pelajaran syar'i. Sekarang waktunya pembahasan koneksi dengan mata pelajaran umum. Peranan bioplastik di mata pelajaran IPA adalah memanfaatkan bioteknologi yang memanfaatkan bakteri Acaryllis eutrophus dalam upaya mengurangi limbah dari sampah plastik konvensional yang diproduksi. Acaryllis eutrophus adalah spesies bakteri yang dapat memproduksi poli atau plastik yang mudah diurai. Berdasarkan informasi yang kami dapat terkait mata pelajaran IPS yang pertama, proyek bioplastik merupakan kegiatan produksi plastik dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan mengurangi sampah plastik yang tercemar di lingkungan. Yang kedua, interaksi dengan pedagang. Yang kita wawancarai di antaranya adalah para penjual ayam, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Dan yang terakhir, bioplastik juga mempunyai nilai ekonomisnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam proyek ini, kami mengolah data angket dengan menggunakan ilmu matematika dengan cara menyajikan data dalam diagram lingkaran. Berikut adalah perhitungan angket yang kami sebarkan di sekitar Pasar Cikulubuk dan di sekitar Nias. Yang pertama, penggunaan kantong plastik biasa saat berbelanja dengan presentase 100% menjawab iya. Yang kedua, masyarakat merasa terganggu dengan sampah plastik yang susah terurai dengan presentase 100% iya. Yang ketiga, penggunaan kantong plastik langsung dibuang begitu saja dengan presentase 50 menjawab iya. Yang keempat, kantong plastik bisa menyebabkan bencana alam dengan presentase 95% iya. Yang kelima, kantong plastik dalam sehari-hari sangat terbantu dengan presentase 90% iya. Dan yang keenam, setuju dengan adanya plastik yang mudah terurai dengan presentase 95% iya. Yang ketujuh, plastik yang mudah terurai dapat mengurangi bencana alam dengan presentase 95% iya. Yang kedelapan, penggunaan plastik yang mudah terurai dapat mengurangi pembelian plastik konvensional secara berlebihan dengan presentase 70% iya. Yang kesembilan, plastik yang mudah terurai merupakan produk ramah lingkungan dengan presentase 92% iya. Dan yang terakhir, penggunaan bioplastik dapat mengurangi limbah sehari-hari dengan presentase 95% iya. Lanjutkan ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang interaksi berupa komunikasi dengan cara wawancara langsung ke sumber yang terkait, serta berkomunikasi yang baik. Berikutnya, untuk keterkaitan bahasa Inggris dan bahasa Arab, semuanya terakomodasi dalam bentuk makalah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Let's move on to the next slide in chapter 3, containing solutions to the problem. Berdasarkan konsep ideal yang diinginkan, maka kami memberikan beberapa solusi, yaitu yang pertama, mengurangi peningkatan produksi plastik konvensional setiap harinya dengan cara melakukan 5R, yaitu reuse, reduce, recycle, replace, reclaim, atau melakukan eco-brick. Yang kedua, mengurangi sampah plastik konvensional yang terus menumpuk setiap tahunnya supaya tidak mencemari polusi udara dan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi sampah plastik yang bisa digantikan dengan paper bag atau bioplastik. Salah satu upaya yang kami tawarkan dalam pengurangan plastik konvensional adalah dengan menggunakan bioplastik. Manfaat dari bioplastik selain dari bahan yang ditemukan berasal dari bahan alamiah, keuntungan yang lainnya juga, bioplastik ini lebih ramah lingkungan dan mudah terurai. Bioplastik yang terbakar juga tidak akan menghasilkan zat kimia berbahaya.
Itu dia solusi-solusi yang telah kami berikan untuk mengurangi sampah plastik konvensional. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang bioplastik, yaitu proses pembuatan produk dan hasil uji coba. Untuk proses pembuatan produk, kami membuat bioplastik dari dua bahan utama. Bahan pertama yaitu dari tepung tapioka. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Siapkan 2 bioplastik yang sudah dikeringkan, lalu direkatkan menggunakan alat perekat. Rekatkan bioplastik sebanyak 3 sisi. Garis berwarna putih adalah bagian untuk direkatkan. Ini adalah contoh bioplastik yang sudah direkatkan 3 sisi. Setelah direkatkan ketiga sisinya, lubangi bagian atas untuk memudahkan membawanya. Lalu, gunting pinggiran bioplastik tersebut agar terlihat menarik dan rapi. Ini adalah bioplastik yang sudah kami buat. Ini terbuat dari tepung tapioka. Untuk membuat 1 lembar bioplastik, dibutuhkan sekitar 25 gram tepung tapioka. Maka, dari 500 gram tepung tapioka akan menghasilkan 20 lembar bioplastik. Maka, dari 500 gram tepung tapioka akan menjadi 10 pieces kantong bioplastik. Modal yang dibutuhkan untuk membuat 1 pieces kantong bioplastik berbahan tepung tapioka sebesar Rp1.286. Dan yang ini terbuat dari gelatin. Untuk membuat 1 lembar bioplastik dibutuhkan sekitar 300 ml atau 2 tablespoon gelatin. Maka dari 300 gram gelatin akan menghasilkan 10 lembar bioplastik, sehingga dari 300 gram gelatin akan menghasilkan 5 pieces kantong bioplastik. Modal yang dibutuhkan untuk membuat 1 pieces kantong bioplastik berbahan gelatin
sebesar Rp9.270. Setelah selesai dengan pembuatan, kita lanjut ke proses uji coba. Uji coba yang pertama adalah dengan melarutkan bioplastik di dalam air. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب. A few moments later. قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله. A few minutes later. جند الله جند الله. عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما A few inches later. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير A few moments later. جنودا نلبي المسير حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Ini adalah bahan bioplastik dan plastik konvensional sebelum ditanam. Dan ini adalah bioplastik dan plastik konvensional setelah ditanam selama 7 hari. Bahan bioplastik yang terbuat dari tepung tapioka selama 7 hari ditanam telah menunjukkan perubahan dan mulai terurai. Dan bioplastik yang terbuat dari gelatin selama 7 hari ditanam sudah tidak tersisa apapun. Sedangkan plastik konvensional yang selama 7 hari ditanam bisa kita lihat tidak menunjukkan perubahan apapun. Berikut bahan baku dan peralatan yang kami gunakan dalam pembuatan bioplastik. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Untuk pembuatan bioplastik dari mulai bahan baku dan peralatan, maka biaya yang kami keluarkan sebanyak Rp1.304.211. Itu adalah biaya produk yang kami keluarkan untuk membuat plastik yang ramah lingkungan atau biasa disebut dengan bioplastik. Selanjutnya, kami beralih ke bab penutupan yang berisi kesimpulan dari proyek yang telah kami buat. Tidak dapat dipungkiri bahwa plastik konvensional memang memiliki banyak kelebihan. Namun, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan plastik konvensional dapat mencemari lingkungan. Sedangkan bioplastik dengan segala kekurangan dari kelebihan yang dimiliki, setidaknya tidak memberi dampak negatif yang mempengaruhi lingkungan atau kesehatan. Dengan adanya bioplastik, akan berkurangnya sampah plastik yang susah terurai yang mencemari lingkungan, yang menyebabkan bertumpuknya sampah. Peranan bioplastik dalam upaya mengurangi limbah dari sampah plastik konvensional yang diproduksi merupakan solusi tepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Dengan demikian, bioplastik merupakan solusi terbaik untuk mengurangi sampah plastik. That is our conclusion and explanation regarding bioplastik. Yuk kurangi penggunaan plastik konvensional dengan mulai menggunakan plastik ramah lingkungan, yaitu bioplastik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Gracias per extremo. Gracias for your attention. Kamsahamnida. Adios. And goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.